Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa KRS Media dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa dalam kajian Ramadan Kitab Arba'in Nawawi, di mana kali ini kita sudah sampai pada episode yang terakhir, yaitu episode yang ke-21. Berarti kalau sudah episode terakhir, nanti malam kita akan berjuang bersama-sama untuk menggapai ridha Allah, untuk menggapai satu malam yang mana malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Mulai nanti malam hingga nanti kita masuk kepada malam Idul Fitri. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan tentu diberikan keberhasilan. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, kita membacakan suratul Fatihah untuk semua guru kita, untuk semua orang tua kita, dan juga untuk semua hajat kita. Semoga apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumin fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsul hadi wal arba'un. Di episode yang terakhir ini kita sudah masuk kepada hadis yang ke-41, di mana hadis yang ke-41 ini an Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari sahabat Amr bin As beliau menyampaikan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna imannya seseorang. Berarti kalimat la yu'minu ahadukum ini berarti iman yang tidak sempurna, atau orang itu belum menjalankan keimanan dengan sempurna. Jadi bukan berarti tidak beriman sama sekali, bukan. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna atau belum sempurna imannya seseorang, hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih, sehingga seseorang itu mampu menahan hawa nafsunya untuk mengikuti apa yang aku bawa. Hadisun hasan sahihun wa rawainahu fi kitabil hujjati bi isnadin sahih. Jadi di hadis yang ke-41 ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita semuanya bahwa ketika kita ingin memiliki iman yang baik, ketika kita ingin memiliki keimanan yang lebih sempurna, maka salah satu syarat utamanya adalah kita harus bisa menahan hawa nafsu kita, bisa mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita mampu, kita bisa untuk mengikuti semua apapun yang dibawa oleh Nabi, apapun yang diajarkan oleh Nabi, apapun yang diperintahkan oleh Nabi, kita bisa mengerjakan atau mengikuti semuanya. Artinya ketika iman seseorang ini kepingin baik, maka seseorang ini harus berperang dulu dengan hawa nafsunya. Ketika orang ini ingin menjadi umatnya Nabi yang mampu mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi,
maka dia harus terlebih dahulu mengalahkan hawa nafsunya. Syarat utamanya ketika kulo sampeyan iki kepingin, aku kepingin ngelakoni poso Senin Kemis rek, aku kepingin ngelakoni sunnah Kanjeng Nabi rek, aku kepingin ngelakoni perintah Kanjeng Nabi rek, saya kepingin mengerjakan apapun yang diajarkan oleh Rasulullah, maka syarat utamanya adalah kita harus mampu mengalahkan terlebih dahulu hawa nafsu kita. Kita harus mampu mengendalikan dulu. Ketika manusia itu bisa mengendalikan hawa nafsu, maka dia akan mengerjakan semua perintahnya Rasulullah dengan sangat baik. Sebaliknya ketika manusia ini bukan mengendalikan tapi malah dikendalikan oleh hawa nafsu, maka yang terjadi manusia ini akan semakin jauh dari sunnahnya Nabi. Manusia ini akan semakin jauh terperosok ke dalam lembah kenistaan, ke dalam kubangan-kubangan dosa. Maka syarat utamanya ketika kita ingin baik, ya kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu, ya, yang namanya hawa nafsu itu susah untuk dikendalikan. Makanya kenapa manusia ini lebih mulia, bisa lebih mulia daripada malaikat, juga bisa lebih hina daripada iblis. Karena manusia ini memiliki hawa nafsu. Kalau malaikat tidak mempunyai hawa nafsu. Malaikat diciptakan untuk nurut, ya nurut. Sak lawas-lawasnya nurut malaikat. Diperintahkan untuk membaca zikir, ya sudah zikir terus. Membaca tasbih, ya tasbih terus. Membaca tahmid terus. Tidak akan pernah tidak akan pernah luput, nggak akan pernah lupa, nggak akan pernah capek, nggak akan pernah kesel, nggak akan pernah bosan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena malaikat tidak punya hawa nafsu. Sedangkan iblis itu dikendalikan full oleh hawa nafsu. Dan manusia itu berada di tengah-tengah. Manusia itu tengah-tengah antara malaikat dan iblis. Kalau manusia ini mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka bisa jadi manusia ini akan lebih mulia daripada kemuliaan malaikat. Tapi ketika hawa nafsu yang mengendalikan manusia ini, bisa jadi manusia ini akan lebih hina daripada iblis. Malaikat mulia, ya wajar, karena malaikat diperintahkan untuk selalu nurut. Tapi ketika ada manusia niki nurut, ketika ada manusia ini manut, apapun yang diajarkan oleh Rasulullah dia kerjakan, semua sunnahnya Nabi dia kerjakan. Begitu cintanya dia kepada Rasulullah, begitu memuliakannya dia kepada Rasulullah. Ya berarti orang ini termasuk orang yang bisa mengalahkan hawa nafsunya. Ketika orang ini mengerjakan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, berarti dia sudah mengalahkan hawa nafsunya. Ketika dia berbuat kebaikan setelah mengalahkan hawa nafsu, maka kemuliaan dia akan melampaui kemuliaannya malaikat, akan melampaui kemuliaannya para malaikat. Maka Rasulullah juga mengajarkan, sudah pernah, bahkan sudah sering mengajarkan kepada kita umatnya, kepada para sahabatnya, kemudian untuk kita juga semuanya umat beliau. Rasulullah mengajarkan bagaimana caranya supaya kita itu bisa menjadi mukmin yang baik. Harus menjalankan sunnahnya Rasulullah. Bagaimana caranya kita bisa mudah menjalankan sunnahnya Rasulullah? Bagaimana supaya kita bisa lebih gampang untuk mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi? Maka kita harus memerangi hawa nafsu kita. Rasulullah juga menyampaikan, tidak sempurna imannya seseorang sebelum dia mencintai aku, kata Rasulullah, melebihi cinta dia kepada orang tuanya, melebihi cinta dia kepada anaknya, melebihi cinta dia kepada semua manusia. Misalkan orang tua memerintahkan keburukan, kemudian atau orang tua menjalankan sebuah keburukan atau kejahatan atau ketidakbaikan, kemudian di sisi yang lain dia mendapatkan ajaran dari Rasulullah yang disampaikan melalui para sahabat hingga para ulama akhir zaman ini. Dia diberikan kewajiban dari Rasulullah untuk menjalankan kebaikan, kemudian melihat orang tuanya. Kalau dia mencintai Rasulullah lebih dari mencintai orang tuanya,
maka dia harus lebih memilih apa yang diajarkan oleh Rasulullah daripada apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Dan ketika dia mencintai Rasulullah, maka dia tidak akan meninggalkan orang tuanya dalam ketersesatan, dalam keterpurukan, dalam keburukan sekalipun. Maka dia tetap memiliki kewajiban untuk mengajak kembali orang tuanya, untuk menggandeng, merangkul kembali orang tuanya hingga orang tuanya mau kembali kepada kebaikan. Kenapa? Karena apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah menjadi pegangan utama bagi dia. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk ta'zim kepada orang tua. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk hormat kepada orang tua. Seburuk apapun orang tua, kita tidak boleh membentaknya. Kita tidak boleh menganiayanya, bahkan kita tidak boleh menyalahkannya, kita tidak boleh mengilokkannya. Apa mengilokkan? Ngilokno, mboten angsal ngilokno. Ambek Gusti Kanjeng Nabi mboten angsal ngilokaken. Maka kita tidak boleh mengilokkan orang tua. Kita tidak boleh ngilokno wong tua. Yang harus kita lakukan adalah mengajak kembali orang tua dengan bahasa yang baik, dengan cara yang baik. Atau sebaliknya, ketika kita sebagai orang tua mempunyai anak, oleh Rasulullah kita diajarkan adibu auladakum, ajarkan kepada anak-anakmu 3 hal, adalah mencintai nabinya, mencintai ahli bait nabinya, dan juga mengajarkan kepada anakmu membaca Al-Quran. Ajarkan anakmu ilmu agama. Ya, ketika kita mencintai Rasulullah, ya kita wajib mengajarkan agama kepada anak kita. Kalau kita membiarkan anak kita hanya sekolah umum saja, sampean nggak cinta tentang Kanjeng Nabi, berarti sampean lebih cinta tentang anak sampean melebihi cinta sampean kepada Rasulullah, dan itu tidak baik. Itu tidak akan memperbaiki iman kita. Kalau kita ingin memperbaiki iman kita, tinggikan cinta kita kepada Rasulullah melebihi cinta kita kepada anak. Maka apa yang harus kita lakukan? Masukkan anak kita ke dalam madrasah, masukkan anak kita ke dalam pondok pesantren. Lek sampean cinta nang anak sampean melebihi kepada Rasulullah, sampean nggak akan nurut nang Rasulullah. Jarno wis anakku jarno wis main game tok. Jarno wis anakku sing penting waras. Jarno wis anakku sing penting iso mangan, iso ngombe, beres. Tapi kalau sampean meletakkan Rasulullah pada posisi atas, melebihi orang tua kita, melebihi anak kita, melebihi manusia yang lain, sesama manusia melebihi manusia yang lain, Rasulullah paling utama, manusia paling utama yang kita cintai, maka kita akan berbuat suatu kebaikan untuk anak kita, meskipun menurut anak kita itu tidak baik, meskipun menurut sebagian dari kita itu adalah sebuah kejahatan atau kita tega pada anak. Lek ndelok wong tua mondokno anak mulai cilik itu kesane koyok-koyok wong tua tega, padahal mboten. Karena orang tua enggak tega, maka orang tua memasukkan anaknya ke dalam pondok pesantren. Banyak orang tua yang berpikiran dosa akan lek anakku didekek pondok engko mangane ya opo. Saaken lek anakku tak pondok nongko, anakku lek esok turu ya opo, lek loro ya opo, kalau begini begitu bagaimana? Maka itu orang tua yang tidak sayang kepada anaknya. Sesungguhnya dia nggak sayang kepada anaknya. Wong dia teng Kanjeng Nabi mawon mboten sayang, nah malah teng anake niku sayang palsu niku, cinta palsu niku. Ketika sampean cinta kepada anak, maka dahulukan cinta kita kepada Rasulullah. Apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah ya lakukan. Anak ke orang tua kita diperintahkan baik, ya harus baik. Apapun yang terjadi orang tua ini kita harus baik, tanpa mengikuti keburukan orang tua, tapi juga kita tanpa menyakiti orang tua. Ini repot, ya memang repot. Mau bagaimana lagi? Tapi tidak akan menjadi sebuah kerepotan kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, kalau kita benar-benar cinta kepada orang tua kita. Insya Allah pasti ada jalan. Rasulullah dhisik baru wong tua keliru diilingaken. Ojo tambah melok, tapi diilingaken. Ojo diseneni, ojo diilokno, mboten angsal. Ngilokno wong tua mboten angsal. Misalnya naudzubillah dzalik, ada anak yang punya orang tua nggak mau sholat, jangan diilokno. Pak, kok niki gak sholat, kurang ajar neraka, mboten angsal. Nggih diilingaken, Pak, sampun sholat. Enggak, ngamuk-ngamuk secara sampun tinggal. Engko diiling maneh, Pak, sampun sholat. Bu, sampun sholat, monggo sholat dhisik. Atau sampai sholat di sebelahnya orang tua, atau bagaimanalah cara yang baik sehingga orang tua ini mau kembali
Tapi kalau orang tua ini tetap nggak mau kembali, ya kita nggak boleh marah, kita nggak boleh ngamuk, kita nggak boleh membentak-bentak orang tua, tetap nggak boleh, harus dengan cara yang baik. Anak juga seperti itu. Ketika kita sebagai orang tua, anak ini bagaimana caranya supaya bisa baik? Ya harus kita arahkan ke jalan yang baik. Kita tuntun anak ini ke ke pendidikan yang terbaik, utamanya pendidikan agama. Nanti anak saya nggak bisa kerja kalau nggak sekolah. Cari pondok pesantren yang ada sekolahannya banyak. Cari pondok pesantren yang bisa kuliah banyak. Cari pondok pesantren yang sampai S2, S3 banyak. Tidak ada alasan bagi kita orang tua untuk tidak memondokkan anak. Tapi anakku lo mboten turun, misalkan anak saya tidak mau, anak saya ini marah, anak saya ini ngancam, anak saya ini nangis, anak saya ini pokoknya protes kalau dipondokkan. Bagaimana? Sebagai orang tua yang baik, sebagai orang tua yang cerdas, pasti akan selalu menemukan cara, pasti akan selalu menemukan jalan agar anaknya bisa masuk ke pondok pesantren. Seperti saya sendirilah, seperti orang tua saya itu paling susah diajak mondok, disuruh mondok nggak mau saya. Orang tua saya mewajibkan mondok, tapi saya nggak mau. Bagaimana cara orang tua saya? Orang tua saya mengajak saya untuk bersepakat, bermusyawarah. Ya wis, kamu mau apa? Saya ikuti. Jadi kemauan saya diikuti oleh orang tua saya dulu. Tapi kamu gagal, kamu harus ikut saya. Ternyata betul saya gagal. Akhirnya saya wajib ikut orang tua. Sebagai anak saya mikir, ya wis, aku sedikit kesempatan mbek wong tuaku. Saiki aku gagal, ya aku mengikuti orang tua. Ada banyak cara. Mungkin sampean di luar sana banyak cara untuk agar anak kita ini mau untuk belajar agama, mau untuk mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Kecuali kalau kita sebagai orang tua malas, atau kita sebagai orang tua yang nggak mau ribet, ya malas memang tukaran anak itu malas. Tukaran sama anak itu nggak mau ribet sudah, malas. Ojo mani mondok ngongkon anak masih SD ngaji niku kudu tukaran dhisik. Ya memang harus telaten. Maksudnya tukaran itu ya kita harus bertempur dulu. Bertempur dulu supaya anak ini bertempur mboten di seni, mboten di kampung ya mboten, tapi bertempur dengan bagaimana kita bisa memilih cara yang terbaik supaya anak ini mau nurut. Supaya itu bisa berjalan dengan baik, semuanya itu bisa berjalan dengan baik. Kita mengajak orang tua yang keliru bisa berjalan dengan baik, kita mengarahkan anak ke jalan yang benar itu bisa berjalan dengan baik. Kita mencintai Rasulullah dengan sebaik-baiknya, kita bisa mencintai orang tua dan anak dengan cara sebaik-baiknya. Semuanya itu bisa berjalan dengan baik kalau kita mampu mengendalikan yang namanya hawa nafsu. Sehingga Rasulullah dawuh, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Ketika iman manusia ini kepingin sempurna, ya kendalikan dhisik hawa nafsune, sampean cekel dhisik hawa nafsune, sampean setir. Hawa, ayo kon kudu melu aku. Wahai nafsu, kamu jangan mengatur saya yang mengatur kamu. Hawa nafsu itu bagaimana sih? Hawa nafsu itu seperti apa? Hawa nafsu itu adalah dorongan di dalam hati kita yang mengajak kita untuk senantiasa mengerjakan keburukan. Dorongan di dalam hati kita yang menghalang-halangi kita ketika kita hendak melakukan kebaikan, itu hawa nafsu. Jadi kita semua tahulah mana yang baik, mana yang tidak baik. Kita tahu sholat itu baik, sholat itu tidak baik. Kita tahu puasa itu baik, mokel itu mboten baik. Kita semuanya tahu, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, orang tua sekalipun semua tahu. Yang tidak tahu adalah ketika kita kalah oleh hawa nafsu. Ngerti saja nih lek mokel iku elek, tapi wong kalah mbek hawa nafsu, akhir gak ngerti. Ginun sewu isu jam 09.00 isu wis ana warung tutupan. Kulo ndak masalah warung buka nggih, saya ndak masalah. Bahkan saya mendukung. Kenapa? Karena kalau warung tutup semua kasihan yang nggak puasa, kasihan non muslim. Kasihan orang yang hamil, kasihan orang yang menyusui, kasihan orang yang haid, dan kasihan orang yang mokel-mokel niku usahaken. Saya tidak masalah warungnya, tapi kita lebih ke personal masing-masing, lebih ke personal masing-masing. Kulo sampeyan seisuk jam 09.00 wis ketok warung matang-matang. Waduh, enak iku ono es teh, ono es tekan.
Lho niki tarung mbek hawa nafsu niki. Lek sampean kalah ya melok. Wis moko lho wis mumpung jam 09.00 sian. Mumpung seisu engko lek awan-awan ketun. Lek isu gak ketun, enak wis mesisan. Engko dikanteni maneh kok mari riyo engko disahur. Tenang ae wis timbang kon ngelak ayo. Timbang goro anu garing jare hawa nafsu niki. Jare hawa nafsu. Akhirnya napa? Lek kalah oleh hawa nafsu dituruti. Ya, dituruti. Makanya sampai ojo kesusu ngilokno setan. Jangan kesusu menyalahkan setan. Dikit-dikit setan. Mboten, setan wis gak ono bulan Ramadan, nggih. Bulan Ramadan iki setan mboten nonton. Iblis iki mboten nonton. Setan-setan sing rupa bangsa alus iku mboten nonton dikerangkeng kabeh. Lho tapi kok ono wong mako iku duduk setan. Nggih menungso niku sing menyerupai setan. Nyun sewu awak dhewe iki menyerupai setan. Ono poso-poso mokel, ono poso-poso ngamuk gak karu-karuan, ono poso-poso goro. Itu bukan karena setan, karena orang itu kalah oleh hawa nafsunya. Jadi ojo waduh setan iki anjene pinter nggodho aku. Duduk setan sing nggodho sampean ke nggodho awake dhewe. Kita sendiri yang tergoda oleh hawa nafsu kita sendiri, dan manusia itu diberikan hati juga diberikan hawa nafsu. Maka ketika hati akal pikiran dan hati kita ini mampu mengendalikan hawa nafsu itu mang, dorongan-dorongan elek itu mang, ya kita akan mulia, kita akan menjadi orang baik, kita akan menjadi orang yang beriman. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi kita ikuti, apapun yang diajarkan oleh Nabi kita ikuti, apapun yang diwajibkan oleh Allah kita laksanakan, dan apapun yang diharamkan oleh Allah kita tinggalkan dengan sangat baik, dengan sangat mudah. Ketika manusia itu sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya. Lek kalah ambek hawa nafsu yo abot kabeh, salat abot, poso abot, maca Quran abot, zakat abot, sedekah abot, berbuat baik pada orang berat, taat pada orang tua berat, wah semua berat kalau kita kalah oleh hawa nafsu. Maka mudah-mudahan di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini kita bisa benar-benar belajar dan kita bisa benar-benar mengalahkan betul yang namanya hawa nafsu ini, sehingga ketika nanti selepas Ramadan kita lebih mudah dalam mengerjakan kebaikan, lebih mudah dalam meninggalkan keburukan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikutnya al hadis tsani wal arbaun. Mohon maaf tadi kalau di hadis ke 41 tadi agak ngomongnya belibet ini karena nggih kesel, ngantuk, luwe macam-macam lah, mohon maaf nggih. Tapi intinya adalah di hadis yang ke 41 tadi, ketika kita ingin baik, ketika kita ingin beriman dengan sebaik-baiknya iman, maka syarat utamanya kita harus mengalahkan terlebih dahulu yang namanya hawa nafsu. Kalah no hawa nafsu, ikuti semua yang diperintahkan oleh Rasulullah, ikuti semua yang diajarkan oleh Rasulullah, ikuti semua yang dinasihatkan oleh Rasulullah, ikuti, kerjakan apa yang diwajibkan oleh Allah, laksanakan apa yang diperintahkan oleh guru-guru kita, karena guru-guru kita dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi, gurunya dari gurunya lagi, sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka cari guru yang baik, jangan cari guru sembarangan. Ketika kita sudah bisa mengalahkan hawa nafsu, maka mudah-mudahan iman kita bisa menjadi lebih baik, terus lebih baik, terus lebih baik, dan akan semakin lebih baik, sehingga kita nanti bisa menghadap kepada Allah insyaallah dengan keimanan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Al hadits tsani wal arbaun, hadis yang ke-42 yang terakhir, mudah-mudahan bisa dimengerti nggih. Lambe ini kira rada belepotan. Al hadits tsani wal arbaun, hadis yang ke-42, an Anas radhiyallahu anhu qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Anas radhiyallahu an, beliau menyampaikan, saya pernah mendengar bahwasanya Nabi Muhammad itu pernah bersabda, qala Allah taala, sabdanya Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, ya bena Adama innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana minka wala ubali. Jadi Rasulullah menyampaikan sebuah hadis qudsi, firman Allah yang menyampaikan, ya bena Adam, wahai anak Adam, wahai bani Adam, manusia pada umumnya,
innaka ma da'autani, nggih, sesungguhnya selama engkau itu mau berdoa kepadaku, warajautani, dan mau memohon kepadaku, gelem donga, gelem jaluk, gelem mohon apa? Mohon rahmati Gusti Allah, maksudnya berharap rahmatnya Allah, maka ghafartu lak, maka aku akan mengampuni kalian, maka aku akan mengampunimu, kata Allah. Ala maka minka wala ubali, sebanyak apapun, sebesar apapun dosa kamu, dosamu sak arat-arat, dosamu sak paran-paran, wala ubali, gak ngereken, saya tidak peduli, kata Allah, aku tetap akan mengampunimu. Wah, luar biasa nih, luar biasa kasih sayangnya Allah, luar biasa. Ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubuka ananas samai tsumma astaghfartani ghafartu lak. Wahai anak Adam, kalau saja seandainya engkau seandainya dosamu iku mang tutuk nang pucuke langit, nggih, tutuk nang awan sing ana nang langit iku tutuk pucuk niki wisan, tutuk nang langit. Semastaghfartani, lalu kemudian engkau beristighfar, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, ya ghafartulak, maka aku akan mengampunimu. Sampean dosane wis awan pucuk langit, wis tutuk nang langit iki wisan, dosane sampean wis dukur nemen. Kula tau numpak pesawat mawon, dukure awan iku sing ana awan maning. Dukur awan sih awan, berarti dukur langit itu dukur, berarti kan dosane kathah nggih. Akeh nemen dosane sampean. Sumastaghfartani, kemudian sampean beristighfar, astagfirullahaladzim, ya Allah, sepuntene ya Allah, sepuntene ya Allah. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa istighfar di sini itu ada dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Wonten istighfar niku njaluk sepuro mergo dosa. Niki istighfare awak-awak niki. Astagfirullahaladzim, mergo kita punya salah, kita punya dosa, maka kita mohon ampun kepada Allah. Beristighfar ini mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, sepuntene ya Allah, sepuntene ya Allah. Istighfar yang pertama. Wonten istighfar yang kedua niku istighfar mohon ampun karena kelalaian dia dalam bersyukur. Niki istighfar para wali, istighfar auliya Gusti Allah, waline Gusti Allah. Jadi para wali niki lek istighfar niku dudu istighfar karena dosa yang dia lakukan, karena sedikit sekali, nggih, mungkin tidak punya, mungkin nggak mungkin gitu, tapi sangat sedikit sekali, nggih, dosanya itu sangat sedikit sekali. Tapi yang banyak dilakukan oleh para wali adalah lali atau lalai dalam bersyukur, maka beliau beristighfar. Benten kaya awak niki, nggih, kaya awak niki benten istighfar itu jelas krono salah ini, jelas krono dosa ini. Tapi lek para wali bukan hanya karena dosanya saja, nggih, wali tetap punya dosa sama manusia semua, nggak ada yang maksum kecuali Nabi Muhammad. Tapi bukan hanya karena dosanya saja, sebab dosanya titik nemen iki misalnya para kekasih Gusti Allah niki wis dosanya titik nemen, bukan hanya dosanya saja, tapi karena dia lupa dalam bersyukur, maka dia beristighfar, njaluk sepuro nang Gusti Allah. Ya Allah, sebenarnya ya Allah, lali kula bersyukur. Di para alim, para ulama niku wis istighfare wis lain, mboten kaya kula sampean iki istighfare jelas karena dosa niki wisan full dosa to. Nggih. Lek istighfare para ulama, para aulia mboten hanya karena dosa saja, tapi nggih istighfar dosane, nggih istighfar kelalaian dia dalam bersyukur, mensyukuri nikmat Allah. Lali syukur tok niku njaluk sepuro. Nggih, lali syukur njaluk sepuro. Nek kula sampean ngrasakno njaluk sepuro lali syukur. Lek dikei nikmatnya kadang-kadang lali, nggih. Dikei nikmat mboten kadang-kadang sih, sering lali akhirnya wis mlehar wisan. Dikei nikmat didik mlehar. Engko dikei coba didik ngamuk gak karu-karuan. Wis ngene nggih ngoten iki menungso wis. Wonten istighfar niku karena sebagai rasa syukur. Niki istighfare para anbiya. Istighfare para nabi niki mergo syukur. Kanjeng Nabi Muhammad niki beristighfar ya karena beliau bersyukur. Lah Rasulullah tidak pernah melakukan dosa, Rasulullah tidak berdosa, tidak punya dosa, tapi beliau masih beristighfar.
Yang pertama, beliau beristighfar karena bersyukur kepada Allah, sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah. Dan juga Rasulullah beristighfar agar kita meniru. Oh, Kanjeng Nabi sik beristighfar kok, Kanjeng Nabi sik tobat kok, Kanjeng Nabi sik jauh sepuro kok, Kanjeng Nabi sik gak duwe dosa niku lho, istighfare gak karu-karuan pinge. Kanjeng Nabi sik gak duwe luput, gak duwe keluputan, gak duwe kesalahan niku lho, sik njaluk sepuro, sik tobat nang Gusti Allah. Dengan tobat yang luar biasa. Mosok kula sampean sing kakehan dosa maca istighfar ae jarang. Sedina suwengi niku maca istighfar kena dihitung kadang-kadang enggak blas, kadang-kadang seminggu pisan niku eling-eling. Tuh. Kanjeng Nabi memberikan contoh yang baik, maka kita harus mencontoh apa yang diajarkan, dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Niku balik ke hadis ke-41, kalah nose hawa nafsu nih. Insyaallah manut, insyaallah melok Kanjeng Nabi ingin. Melok teng Kanjeng Nabi maksudnya. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya. Wahai anak Adam, seandainya engkau itu membawa dosa, membawa kesalahan seambane bumi, niku pojok langit, sakniki seambane bumi, sumala qaitani la tusyriku bi syai'an, kemudian engkau datang kepadaku tanpa menyekutukanku dengan yang lain. Sing penting mboten syirik nggih, sing penting mboten menyekutukan Gusti Allah. Dosa saambane bumi jenengan gawa teng ngersane Gusti Allah. La ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan memberikan ampunan seluas bumi pula. Maka aku akan memberikan ampunan kepadamu seluas dosa yang kau miliki. Allah akan ngampuni. Saat didukuri dosane sampean bakal disepuro. Saat diambani dosane sampean pasti bakal disepuro. Selain syirik, semua dosa pasti akan dimaafkan, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah disampaikan oleh Abu Ayyub ini pernah ada ngenten. Saya pernah ada yang aku sembunyikan dari kalian. Ngomong tentang sahabatnya, ono sing kon iki durung ero. Terus ya Abu Ayyub, bahwa aku iku pernah krungu Gusti Kanjeng Nabi niki dawuh nggih, bahwa Abu Ayyub niki pernah mendengar Rasulullah niki bersabda, kok seandainya nggih, bukan karena kesalahanmu wahai manusia, kok seandainya menungso niki sak donya nggih, menungso niki sak donya plus, ibaratnya sak donya plus gak ono sing nglakoni salah, gak ono sing nglakoni dosa nggih. Wis sak donya niki, niki tahun 2022 niki plus kabeh niki Islam kabeh nggih. Nun sewu. Niki seumpama Islam kabeh, ahli ibadah kabeh, ahli syukur kabeh, ahli nglakoni sunah Kanjeng Nabi kabeh, ahli menjalankan kewajiban dari Gusti Allah, semuanya apik kabeh sak donya, maka Allah akan menciptakan makhluk yang baru yang akan melakukan dosa, kemudian Allah mengampuni dosa makhluk tersebut. Duh, saking luar biasanya sampai lek sak donya niki gak ada wong dosa, Gusti Allah gawe wong maning khusus wong niki sing nglakoni dosa. Untuk apa? Untuk diampuni oleh Allah dosanya. Allah niku seneng mengampuni hambanya. Allah itu sangat suka sekali memberikan maaf, memberikan ampunan kepada hambanya yang memohon ampun. Seneng Gusti Allah. Dosa sak piro ambone wae sampeyan nglakoni napa sih? Dosa napa sampean? Kula dosa Gus, misale ngombe, kula nyolong, kula ngerampok, kula zina, kula mateni wong, kula luar biasa wis niki. Sampeyan sik percaya nang Gusti Allah, sik percaya. Sampeyan sik yakin nang Gusti Allah, yakin. Sampeyan sik duwe keimanan nang Gusti Allah, iman. Njaluk sepuro. Allah pasti memaafkan. Sak ngono kae dosane sampean njaluk sepuro, Allah pasti nyepuro. Sing penting sempat njaluk sepuro. Permasalahan ini kadang-kadang kula jenengan iki gak sempat ngremehno. Oh Gusti Allah gampang ae nyepurowan, pasti njaluk sepuro di sepuro pasti kok wis. Gampang wis, ayo faya-faya dhisik. Ayo munggah dhisik. Ayo ngene dhisik, ayo ngene dhisik. Waduh, maksiat dhisik dan sebagainya. Gak sempat mulai, gak sempat obat mati. Nah niki sing bahaya nggih. Gak sempat obat mati, bahaya. Tapi lek sempat
tobat. Wonten cerita seorang ahli maksiat niki, seorang ahli maksiat, seorang napa nggih WTS, seorang PSK niki tobat gara-gara ketamuan wong sing tobat. Dadi ngenten, ana wong lanang kate tumbas, nggih, kate tumbas nang WTS niku wau, kate tumbas nang PSK. Wis mlebu kamar niki wong lanang iki, mlebu kamar sret. Kate nglakoni dosa, sing lanang niki angsal hidayah. Sing lanang niki ketompo hidayah. Eling, ya Allah, kok aku iso nglakoni koyo ngene rek. Mandek akhire. Ditakoni mbek sing wedok, "Napa, Mas? Gak selera ta?" misalnya. Enggak. Aku selera kok, aku selera. Aku seneng nangkon. Aku gelem nangkon. Terus apa gak sampean lakoni? Aku siap iki bisa. Jare sing wedok niku. Aku kepingin nglakoni, tapi aku eling nang Gusti Allah. Aku eling nang Gusti Allah. Terus aku sampai Gusti Allah gak oleh ngene iki, aku wis sepurane yo, aku gak iso. Sepurane saya ndak bisa. Saya ndak jadi sudah wis akhirnya meneng nangis sing lanang iki. Sing wedok eling pisan. Apa Mas sampean Mas? Aku nang Gusti Allah, aku eling nang Gusti Allah. Dilala kok hidayah niku nemplek pisan teng wong wedok niku wau. Iya Mas, aku dhewe ya eling iki nang Gusti Allah. Aku selama iki dosaku akeh. Dosaku wis gak karu-karuan, apa Gusti Allah nyepuro. Jare sing lanang, terus sing jalan niku wis ayo wis padha bareng-bareng njaluk sepuro tobat nang Gusti Allah. Insyaallah Gusti Allah pasti memaafkan. Wis sing lanang metu niki wis jero ati niki nggih, durung lakoni ibadah yang lain. Jare sing lanang niki wis aku tak mulai, wis aku tak adus, aku tak salat, tak maca istighfar sing akeh, aku tak nglakoni ibadah, tak ngapi awakku aku. Ya Allah sepuntene ya Allah. Nang jero kamar iku ya Allah sepuntene ya Allah, kula mboten ngulangi malih. Sing wedok ngoten, ya Allah sepuntene ya Allah, mohon maaf ya Allah, saya tidak akan mengulangi lagi ya Allah. Lho ngoten tok niku. Nggih, njaluk sepuro ngoten ya Allah, sepurane ya Allah. Sing lanang metu, sing wedok balik, ternyata sing wedok niki kesandung tiba mati, sing lanang niki pas waktu nyabrang ketabrak kendaraan mati. Ternyata Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, aku sudah mengampuni hambaku itu. Kenapa diampuni? Karena Allah menerima taubatnya yang sungguh-sungguh. Tobat senjero atine kok, ya Allah, sepurane ya Allah. Kula gak katene ngulangi mana ya Allah. Lho niku diterima mbek Gusti Allah. Disepuro. Berarti lek tobat temenan niku gak akan ngulangi lagi. Ya sudah, mati sudah, diampuni oleh Allah, enak. Meninggalnya husnul khotimah. Lalu kita narui, bisa nggak kita mengalahkan hawa nafsu kita? Bisa nggak kita memerangi hawa nafsu kita? Bisa nggak kita memiliki hati yang bener-bener minta maaf nang Gusti Allah? Lek bener-bener minta maaf pasti nggak akan ngulangi lagi. Lek ngulangi lagi berarti jaluk sepuroi setengah-setengah. Jaluk sepuroi tobat sambel, pedes-pedes dibaleni maneh. Tapi lek wis hawa nafsu ini diperangi, dikalahkan, kita lumpuhkan, kemudian dalam hati ini kerentek, wes aku mandek, aku nggak akan ngulangi lagi. Saya tobat setobat-tobatnya, saya berhenti. Masalah nopo mawon, sing nyolongan, tobat tahu gak katanya nyolong. Sing ngerampokan, tobat gak katanya ngerampok. Sing mateni wong, tobat gak katanya mateni wong. Sing suka berbuat zina, saya tobat gak mau berbuat zina lagi. Sing suka selingkuh, saya tobat gak mau selingkuh lagi. Wes tobat, diterima oleh Gusti Allah, ya sudah, gak akan ngulangi lagi. Insya Allah gak akan ngulangi lagi. Kenapa? Karena tobatnya diterima oleh Allah. Bagaimana tobatnya diterima? Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang maha mengetahui terhadap tobatnya hamba yang bisa diterima oleh Allah. Sing penting dari hamba ini adalah kalahkan dulu hawa nafsu, kemudian jaluk sepuro nang Gusti Allah, sak mampuni sampean, sak kuati sampean jaluk sepuro. Diterima enggak diterima niku napa terus Gusti Allah. Sing pasti Allah akan memaafkan semua kesalahan hambanya, niku sing pasti. Janji ni Gusti Allah jaluk sepuro nang aku pasti bakal tak sepuro. Janji ni Gusti Allah dungo nang aku pasti bakal tak terima.
Apapun doa kita semuanya diterima oleh Allah. Bagaimanapun besarnya dosa kita, tobat kita, semuanya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoalah kita, rajin-rajinlah berdoa kita mumpung di bulan Ramadan. Rajin-rajinlah mohon maaf kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, mohon rahmat kepada Allah, agar kita terhindar dari mara bahaya, agar kita terhindar dari hal-hal yang tercela, agar kita terhindar dari kemaksiatan-kemaksiatan yang semakin merajalela, agar kita terhindar dari keburukan-keburukan. Mohon petunjuk kepada Allah agar kita diberikan jalan yang lurus, mohon petunjuk kepada Allah agar kita diberikan jalan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik, agar kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Gusti Allah, senantiasa mendapatkan maghfirahnya Gusti Allah, senantiasa mendapatkan ridhonya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk kita memulai kembali. Memulai kembali artinya mungkin 11 bulan yang lalu kita lalai, kita lupa. Ayo mumpung Ramadan kita start ulang, kita restart ulang, kita refresh ulang diri kita, batin kita, hati kita, akal pikiran kita, kelakuan amaliyah kita restart lagi, kita ulangi lagi dari awal. Sing elek diganti sing apik, sing keliru diganti sing bener, sing luput diganti sing tepat. Insya Allah Gusti Allah bakal ngijabahi, insya Allah Gusti Allah akan memberikan jalan yang paling baik untuk kita semuanya. Allah akan menunjukkan kita kepada Shiratal Mustaqim. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Jangan pernah berputus asa. Sebanyak apapun dosa kita, wis sampeyan njaluk sepuro, sampeyan tobat pasti di sepuro. Duh, terus lek kula wis tobat di sepuro, terus kula yak napa? Pasti lek sampeyan njaluk sepuro, pasti di sepuro, pasti dikek dalan sing luwih apik. Niku pasti niku. Janji Gusti Allah niku pasti akan diberikan jalan yang terbaik. Yakinlah kepada Allah. Yakinlah kepada apa yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Yakinlah terhadap semua belas kasih Allah, yakinlah terhadap semua kemahakuasaan Allah. Insya Allah urip kula, uripe sampean kabeh bakal api. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Tamat wallahu alam bissawab. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan episode demi episode, sehingga kita sudah sampai pada penghujung episode, sampai pada akhir hadis, yakni hadis yang ke-42. Mudah-mudahan dari awal kita belajar hadis ini, belajar kitab ini, kitab Arba'in Nawawi ini, mulai hadis yang pertama sampai hadis yang ke-42, mudah-mudahan bisa masuk menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan ya Allah, kita tidak berhenti untuk ngaji, kita tidak berhenti untuk belajar. Sampai kapanpun kita terus ngaji, sampai kapanpun kita akan terus belajar ilmu Gusti Allah, belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih bertakwa lagi. Insya Allah kita hatam kitab Arba'in Nawawi ini, semoga kita masih berkesempatan untuk melanjutkan di kitab-kitab yang lain. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya, entah ya, mudah-mudahan bisa dimulai awal, dimulai di malam-malam ganjil niki kita akan tetap belajar tentang sholat. Kenapa? Karena sholat adalah barometer kebaikan dari semua ibadah yang kita lakukan. Kalau sholat kita baik, ibadah kita juga yang lain akan ikut baik. Maka penting sekali kita belajar sholat, tentang hikmah-hikmahnya sholat. Kita dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum warahmatullahi, kita belajar hikmah itu semua. Kenapa kita ngangkat tangan? Kenapa kita noleh ke kanan, noleh ke kiri? Apa kok kak dana, kok dingklu? Kita akan belajar hikmah dari itu semua. Mudah-mudahan diberikan kesempatan, umur panjang, kesehatan juga, dan kesempatan. Karena sehat tapi nggak sempat, nggak akan ngaji sampean. Mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan sempat. Mumpung seorang Ramadan dipenuhi dengan ngaji. Paling akhir dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari awal kita belajar Arba'in Nawawi hingga akhir ini. Kalau ada salah, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk untuk
untuk kita menemukan kebenarannya. Kalau ada yang benar dari yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa masuk menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Akhiran dari saya, sampai ketemu di kajian-kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.